Jumpa di Rise Soccer TV, saya Bung Yes. Episode kali ini saya mencoba memberikan penjelasan dan juga penjabaran tentang proses-proses Kongres biasa sampai menuju Kongres Pemilihan atau KLB, yang mana FIFA pada beberapa hari kemarin telah menyurati PSSI menetapkan tanggal Kongres Biasa dan tanggal Kongres Luar Biasa. Tanggal Kongres Biasa dilakukan pada tanggal 14 Januari 2023 dan kemudian Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih ESCO akan digelarkan pada tanggal 16 Februari 2023. Yang saya mau fokus untuk analisa kali ini adalah tentang bagaimana dan apa itu Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP. Bagaimana kerjanya mereka? Terus siapa-siapa saja yang akan duduk di KP dan KBP dan jumlahnya berapa? Dan bagaimana mereka bisa menyaring anggota atau calon-calon ESCO untuk masuk dalam Kongres Luar Biasa nantinya. Nah, sesuai arahan statuta, untuk pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan biasanya diawali dengan 6 minggu sebelum Kongres berlangsung. PSSI telah menyurati seluruh peserta Kongres atau anggota Kongres dengan mencantumkan nama-nama mereka yang akan dipilih sebagai KP dan KBP di Kongres nanti. Jadi, kalau Kongres biasa untuk pemilihan KP KBP berlangsung 14 Januari, maka hitungan 6 minggu mundur, PSSI sudah harus memberitahukan kepada peserta Kongres siapa-siapa nama-nama dari KP dan KBP tersebut. Nah, berapa jumlahnya? Biasanya ganjil 3, 5, atau 7. Namun yang paling ideal yang selama ini terjadi ada di 5. Baik KP maupun KBP berjumlah 5. Nah, mereka-mereka ini dari mana datangnya? Nah, untuk memilih figur-figur yang duduk di KP dan KBP, mereka adalah orang-orang yang independen, yang tidak terlibat dalam kepengurusan PSSI mulai dari jenjang pusat sampai ke daerah, termasuk di klub-klub. Nah, kalau pada saat ini mereka ada terlibat di kepengurusan PSSI baik di pusat, Asprof, Pengcap, dan lain-lain termasuk di klub, maka sebelum mereka menerima posisi atau jabatan KP dan KBP, mereka harus mengundurkan diri dari posisi sebelumnya, sehingga mereka adalah benar-benar orang yang independen yang ada di KP dan KBP. Dan juga mereka tidak boleh membawa kepentingan politik di dalamnya, sehingga mereka ini nanti bekerja secara netral dan memiliki integritas yang tinggi untuk menyaring dan memfilter para calon-calon ESCO yang akan masuk dalam Kongres nanti. Nah, siapa-siapa yang berhak menentukan komposisi KP dan KBP ini? Yang menentukan adalah ESCO. Nah, lewat rapat internal ESCO, mereka akan memilih figur-figur tersebut dan kemudian menyurati kepada seluruh peserta Kongres 6 minggu sebelum Kongres berjalan. Nah, bagaimana kerja KP dan KBP? Setelah mereka terpilih dalam Kongres tanggal 14 Januari, maka 2 hari kemudian mereka sudah harus membuka pendaftaran, yaitu pada tanggal 16 Januari bagi seluruh masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi ESCO di PSSI. Nah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta calon ESCO nantinya. Karena kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, otomatis tidak akan diberikan persetujuan atau kesepakatan untuk mereka maju ke Kongres nantinya. Saya sendiri pernah mengalami 2 kali ikut terlibat dalam pencalonan ESCO tersebut. Pada tahun 2016 saya lolos langsung. Namun
pada tahun 2019 saya digugurkan di komite pemilihan. Namun ketika naik banding saya menang dan akhirnya saya lolos juga masuk dalam Kongres Pemilihan ESKO. Nah, sedikit penguraian atau penjelasan mengapa saya gagal saat itu di komite pemilihan tetapi menang di komite banding pemilihan. Ini juga merupakan kelemahan dari PSSI harusnya. Harusnya orang-orang yang sudah pernah mencalonkan diri dan lolos pada periode sebelumnya, mereka tidak perlu lagi mengikuti seluruh persyaratan yang ditampilkan oleh KP maupun KPP, kecuali ada syarat-syarat tambahan di luar pemilihan sebelumnya. Namun menurut saya PSSI belum memiliki filing sehingga seluruh peserta ESKO yang akan tampil harus dimulai dari nol lagi. Nah, ini yang merupakan kelemahan dari KP KPP. Saya berharap kerja KPP dan KP kali ini akan lebih baik sehingga tidak membuat risih atau miris bagi calon peserta ESKO nantinya, termasuk mereka-mereka yang sudah pernah mendaftar dan lolos langsung. Namun harus diakui juga ada unsur-unsur politik di dalamnya, sehingga kadang-kadang walaupun anggota KP dan KBP ini terdiri dari orang-orang independen, namun demi kepentingan kelompok atau oknum tertentu mereka bisa bermain dalam tanda kutip untuk menjatuhkan atau menggugurkan para calon ESKO yang mendaftar. Semoga nantinya kejadian ini tidak terulang lagi, dan ini menjadi catatan khusus bagi siapapun yang akan duduk sebagai ketua KBP dan ketua KP nantinya. Nah, kita lihat setelah tanggal 16 Januari, maka pada tanggal 16 Februari Kongres Pemilihan akan dilangsungkan. Nah, saya berharap dan tentu masyarakat sepak bola berharap bahwa Kongres nanti tidak diikuti oleh ESKO-ESKO yang ada saat ini atau para ESKO incumbent, karena mereka adalah bagian daripada orang-orang yang sudah diminta lewat rekomendasi TGIPF untuk mengundurkan diri, walaupun tidak ada keterangan yang meminta mereka tidak boleh dipilih kembali. Namun sebagai pertanggungjawaban moral dan etik dari mereka kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tragedi Kanjuruhan, maka sebaiknya mereka menerima dengan lapang dada rekomendasi TGIPF tersebut. Dan saya kira proses ini masih terus berlangsung dan kita tunggu dan berharap semoga semuanya akan berjalan dengan mulus sesuai harapan pencinta sepak bola. Ikuti terus analisis yang cepat, tajam dan akurat hanya di Rai Soccer TV oleh Bung Yes. Bola itu bulat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Giring terus.